Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 manajemen proyek Forward Pass akan mempresentasikan tentang manajemen proyek Manajemen operasi. Selamat sore teman-teman. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari manajemen operasi yang dibimbing oleh Pak Mutawali dari mata kuliah manajemen proyek Forward Pass. Salah ya. Tadi udah. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen operasi yang dibimbing oleh Pak Mutawali dengan judul manajemen proyek Forward Pass. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Eka Maya dan kelompok saya ada Dian Noviana dan Elisa Situmorang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu, pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan, cara teknis yang terbaik, serta dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan, agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Saya Dian Noviana akan melanjutkan presentasi dari Dinda. Pengertian proyek yaitu sebuah usaha yang dilakukan dengan cara tanggung jawab yang menghasilkan sebuah produk, jasa yang menghasilkan suatu hasil tertentu. Sedangkan pengertian proyek konstruksi yaitu suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek bangunan perumahan atau bangunan permukiman, yaitu suatu proyek pembangunan perumahan atau permukiman berdasarkan pada tahapan pembangunan yang serempak dengan penyediaan prasarana penunjang. Jenis proyek bangunan perumahan atau permukiman ini sangat membutuhkan perencanaan yang baik dan matang untuk infrastruktur yang ada dalam lingkungan permukiman tersebut seperti jalan, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konstruksi bangunan gedung, yaitu tipe proyek konstruksi yang paling banyak dikerjakan. Tipe konstruksi bangunan ini menitik beratkan pada pertimbangan konstruksi, teknologi praktis, dan pertimbangan pada peraturan. Yang terakhir adalah proyek konstruksi teknik sipil, yaitu proses penambahan infrastruktur pada suatu lingkungan terbangun. Pemilik proyek atau owner biasanya pemerintahan baik pada tingkat nasional atau daerah. Pada proyek ini, elemen desain, finansial, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Contohnya, proyek konstruksi yang termasuk pada jenis proyek teknik sipil ini antara lain proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek rel kereta api, proyek pembuatan bendungan, dan lain. Selanjutnya adalah penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan implementasi dari perencanaan yang bisa memberikan informasi mengenai jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya, yaitu biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, durasi, dan juga progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Penjadwalan proyek yang mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai macam permasalahannya. Proses monitoring dan juga updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang realistis supaya sesuai dengan tujuan proyek tersebut. Terdapat beberapa metode untuk mengelola penjadwalan proyek, diantaranya yaitu kurva S, bar chart, penjadwalan linear, network planning, serta waktu dan durasi kegiatannya. Jadi penjadwalan suatu proyek dapat membantu dalam beberapa hal, diantaranya menunjukkan hubungan
tiap kegiatan dengan kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Berikut metode yang umum digunakan dalam penjadwalan, yaitu diagram jaringan, yang kedua scheduling method, yang ketiga metode probability. Contoh gambarnya ada di samping, bisa dilihat di sini. Ini contoh diagram jaringan. Metode yang umum yang digunakan dalam penjadwalan antara lain 1. Diagram jaringan. Diagram jaringan merupakan teknik yang digunakan untuk memperlihatkan pengurutan aktivitas. Sebuah diagram jaringan adalah tampilan mengenai hubungan logis antara aktivitas-aktivitas proyek atau urutan antara aktivitas-aktivitas proyek. Di samping itu, diagram jaringan adalah logika model yang menggambarkan hubungan antara masing-masing kegiatan serta menjelaskan arus operasi sejak awal hingga selesainya kegiatan-kegiatan proyek. Diagram jaringan mempunyai dua peranan, yakni pertama sebagai alat perencanaan proyek dan kedua sebagai ilustrasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan suatu proyek. Oleh karena itu, diagram dari suatu diagram jaringan harus mempunyai gambaran tentang dimulainya dari awal kegiatan sampai diselesaikannya kegiatan tersebut. Hubungan suatu kegiatan dengan kejadian yang terjadi sebelumnya disebut dengan kejadian atau event. Yang dimaksud dengan kejadian adalah pekerjaan awal atau akhir suatu kegiatan aktivitas, sedangkan kegiatan merupakan pekerjaan memerlukan waktu. Selanjutnya adalah scheduling method. Untuk membuat schedule, ada banyak metode yang dapat digunakan. Metode-metode yang dipakai sebaiknya disesuaikan dengan kondisi karakteristik proyek dan yang bisa digunakan pada kontraktor tersebut. Adapun metode-metode scheduling yang bisa digunakan antara lain bar chart atau kurva S, CPM, PDM, dan alat bantu penjadwalan dengan sistem komputerisasi Microsoft Project 2007. Yang ketiga, ada metode probabilitas PERT dan CPM. Metode PERT dan CPM adalah metode yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, schedule, dan proses pengendalian suatu proyek. Untuk dapat menerapkan keduanya, perlu ditetapkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proyek dan menyusunnya dalam bentuk jaringan. Jaringan menunjukkan mengidentifikasi proyek dan menyimpan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan seluruh kegiatan. Dan yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan. Dan yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur kritis. Kesimpulan dari materi manajemen proyek Forward Pass ini adalah semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana yang jumlahnya bertambah besar. Diiringi pula dengan semakin ketat kompetisi penyelenggaraan proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan cara pengelolaan, metode, serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan manajemen proyek. Dengan kata lain, manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Manajemen proyek berbeda dengan manajemen klasik yang berhasil mengelola kegiatan operasional. Hal ini karena beberapa perilaku proyek yang penuh dinamika dan adanya perubahan cepat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.